Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan keempat kita, mata kuliah manajemen risiko. Tema video kali ini adalah overview ERM. ERM atau Enterprise Risk Management merupakan istilah dalam Enterprise Wide Risk Management, atau yang lebih banyak digunakan dan diterminologikan sebagai pendekatan secara luas dalam praktek manajemen risiko. Ide dasar dari pendekatan ERM ini adalah menjauhkan praktek manajemen risiko individual yang terpisah-pisah. Mari kita lihat ke belakang. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perkembangan penting dalam praktek manajemen risiko. Pertama, manajemen risiko menjadi lebih spesifik, di mana munculnya cabang-cabang spesialis dalam manajemen risiko. Contohnya, manajemen risiko proyek, energi, keuangan, dan risiko-risiko klinis lain yang penting dan lebih spesifik. Kemudian yang kedua, organisasi merangkul keinginan dalam mengambil pandangan yang lebih luas dalam pendekatan untuk melakukan atau mempraktekkan manajemen risiko di organisasinya, sehingga pendekatan yang tadinya itu separate atau terpisah-pisah berdasarkan risiko-risiko yang terjadi menjadi lebih holistik, lebih terintegrasi, sehingga melihat risiko itu menjadi satu kesatuan. Yang perlu diperhatikan bahwasanya ada fakta bahwa banyak risiko itu yang saling terkait satu sama lain, dan manajemen risiko tradisional gagal dalam mengatasi hubungan risiko tersebut karena mereka beranggapan risiko terhadap operasional atau kegiatan tertentu itu terpisah satu sama lain. Dengan adanya ERM, kita mulai berpikir adanya korelasi masalah yang ditimbulkan dari risiko-risiko yang berhubungan tadi, sehingga hal-hal tersebut mulai diperhatikan secara holistik, secara menyeluruh, sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan apa yang harus dilakukan ke depannya menjadi lebih holistik juga, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi perusahaan. Sebelum kita melihat fitur-fitur dari ERM, mari perhatikan dulu salah satu kata yang sering muncul di dalam risiko, yaitu exposure. Exposure adalah paparan atau berbentuk objek yang rentan sekali terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko tersebut mengenai atau terpapar olehnya. Oke, mari kita perhatikan fitur-fitur dari ERM. Yang pertama, ERM itu mencakup semua bidang organisasi yang tereksposur oleh risiko. Kemudian yang kedua, dalam ERM terdapat prioritas dan proses pengelolaan exposure sebagai portofolio risiko yang saling terkait, ya, dari risiko-risiko individual saling terkait, maka dibentuklah portofolio. Yang ketiga, ERM mengevaluasi portofolio risiko tadi dalam konteks semua internal yang signifikan dan konteks eksternalnya, kemudian sistem, kemudian keadaannya, dan berdasarkan stakeholder review.
Kemudian yang keempat, IRM mengakui bahwasanya risiko individu di seluruh organisasi itu saling terkait satu sama lain. Keterkaitan tersebut dapat membuat exposure gabungan dari beberapa jumlah risiko-risiko yang individu. Kemudian yang kelima, IRM menyediakan proses terstruktur untuk pengelolaan semua risiko, baik risiko tersebut bersifat kuantitatif maupun risiko yang kualitatif. Yang keenam, IRM berusaha untuk menanamkan bahwa praktik manajemen risiko sebagai komponen utama dalam pengambilan keputusan penting. Kemudian yang ketujuh, IRM menyediakan sarana bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang tersedia dan bisa mengganggu pencapaiannya tujuan strategis dari organisasi. 8. IRM membangun sarana komunikasi tentang isu-isu risiko sehingga ada pemahaman bersama di dalam organisasi tentang risiko yang dihadapinya. Dan pemahaman itu juga menyangkut betapa pentingnya risiko itu untuk diatasi oleh semua jajaran yang berada di dalam organisasi. Yang kesembilan, IRM sangat mendukung kegiatan audit internal. Sokongan IRM adalah menyediakan struktur untuk pemberian jaminan kepada dewan dan komite audit terkait dengan tata kelola risiko di dalam organisasi tersebut. 10. Dan yang terakhir adalah IRM itu memandang manajemen risiko yang efektif sebagai keunggulan kompetitif yang berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dan strategis dari organisasi. Teman-teman harus ingat bahwasanya dewasa ini organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif adalah organisasi yang dapat bersaing di dalam pasar dan mampu menjadi juara di dalam pasar tersebut. Sebelum kita mendefinisikan IRM atas definisi kita sendiri, mari kita lihat definisi-definisi IRM dari berbagai lembaga risiko yang ada di dunia. Yang pertama dari RIMS. RIMS adalah kepanjangan dari Risk and Insurance Management Society. RIMS mendefinisikan IRM sebagai disiplin bisnis strategis yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Caranya dengan menangani spektrum penuh risiko yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian mengelola dampak gabungan dari risiko-risiko yang muncul secara individual tetapi memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Proses itu dilakukan dengan mekanisme portfolio risiko. Definisi kedua oleh COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau disingkat dengan COSO. IRM oleh COSO diartikan sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh entitas-entitas di dalam organisasi tersebut. Kemudian entitas tersebut menerapkan pengaturan strategi di dalam perusahaan, baik dengan cara merancang, kemudian mengidentifikasi peristiwa potensial,
kemudian mengelolanya atas risiko yang memaparinya. Pengelolaan didasarkan selera risiko oleh entitas-entitas di dalam organisasi tadi. Tujuannya adalah tercapainya target dan tujuan utama perusahaan dibentuk. Definisi berikutnya oleh IIA atau Institute of Internal Auditor. IIA mendefinisikan IRM sebagai pendekatan yang ketat dan terkoordinasi untuk menilai dan menanggapi semua risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan keuangan organisasi. Terakhir, definisi oleh HM Treasury. Untuk teman-teman ketahui, HM Treasury adalah departemen pemerintahan Inggris yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengeksekusi kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan masyarakat dari pemerintah Inggris. HM Treasury mendefinisikan IRM sebagai proses yang terlibat dalam mengidentifikasi, menilai risiko, menetapkan kepemilikan, mengambil tindakan, atau proses antisipasi serta pemantauan kemajuan dari organisasi. Kita akan membahas definisi komprehensif dari IRM. Untuk melakukan analisis komprehensif terhadap IRM, kita perlu tahu dulu komponen-komponen yang diperlukan dalam mendefinisikan IRM tersebut. Yang pertama adalah deskripsi proses yang mendukung perusahaan dalam memanage risiko. Yang kedua adalah identifikasi keluaran dari proses tersebut. Dan yang ketiga, apa dampak yang timbul dari proses IRM tersebut. Dalam definisi-definisi sebelumnya, kita ketahui banyak yang mendekatkan IRM tersebut pada konsentrasi proses dengan menggambarkan aktivitas-aktivitas pendekatannya. Memang ini awal yang baik, tetapi hasil dari proses itu lebih penting daripada proses itu sendiri. Beberapa definisi termasuk referensi output dari proses dan tata kelola risiko dalam selera risiko organisasi dapat memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian dari tujuan. Namun untuk menjadi komprehensif, definisi tersebut juga harus mempertimbangkan tujuan yang dimaksud sebagai output. Singkatnya, output yang diinginkan IRM adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan proses inti, atau melalui taktik yang cukup, melalui program kerja dan operasi yang efektif, efisien, dan bebas dari gangguan risiko yang tidak direncanakan. Daftar keluaran ini dapat digambarkan sebagai kewajiban yang perlu dipenuhi atau jaminan yang diperlukan hingga pengambilan keputusan yang lebih baik dari proses inti yang efektif dan efisien yang dalam pembahasan minggu lalu kita sebut dengan MADE. Dengan memperhatikan MADE pada pertemuan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa IRM adalah pelibatan identifikasi dan evaluasi risiko yang signifikan, kemudian penugasan kepemilikan risiko, implementasi dan pemantauan tindakan untuk pengelolaan risiko dalam selera risiko organisasi,
Output ERM adalah penyediaan informasi kepada manajemen untuk peningkatan keputusan bisnis, pengurangan ketidakpastian yang dapat terjadi, dan memberikan jaminan yang wajar terkait dengan apa yang dapat dicapai oleh organisasi. Oleh karena itu, ERM dapat berdampak meningkatnya efisiensi dan penyampaian dari layanan, peningkatan alokasi sumber daya, dalam hal ini modal, untuk peningkatan bisnis, menciptakan nilai yang baik bagi shareholder, dan meningkatkan pelaporan risiko yang baik juga kepada stakeholder. Kita sudah paham bagaimana definisi komprehensif dari ERM. Sekarang mari kita lihat benefit apabila kita mengimplementasikannya. Yang pertama dari sisi financial. Pada financial, jika ERM diimplementasikan, maka hal tersebut dapat mengurangi biaya pendanaan dan modal. Kemudian dapat mengendalikan capital expenditure yang lebih baik, meningkatkan profitabilitas organisasi, meningkatkan pelaporan risiko keuangan yang lebih akurat, dan tata kelola yang diinginkan. Implementasi ERM juga akan berdampak positif dari sisi infrastruktur, di mana akan diperoleh efisiensi sehingga menuju keunggulan yang kompetitif. Kemudian pencapaian keadaan dapat tanpa gangguan. Hal ini akan meningkatkan moral baik itu pemasok maupun staf di dalam organisasi. Risiko yang ditargetkan dan pengurangan biaya operasional merupakan target dari implementasi ERM pada infrastruktur. Kita akan perhatikan reputasi. Jika ERM diimplementasikan, maka kemungkinan regulator puas akan semakin tinggi. Regulator di sini adalah pemerintah. Kemudian di samping itu, reputasi organisasi dalam hal merek perusahaan akan meningkat, sehingga nilai pemegang saham menjadi lebih baik, baik itu dari sisi reputasi maupun publisitas organisasi yang baik. Hal ini secara keseluruhan akan meningkatkan persepsi organisasi atas tata kelola manajemen yang baik. Implementasi ERM akan memberi dampak pada marketplace, di mana pemanfaatan peluang komersial akan dimaksimalkan dengan kehadiran pasar yang lebih baik. Kemudian peningkatan terhadap persepsi konsumsi pelanggan serta kepuasannya akan meningkat, sehingga rasio keberhasilan bisnis menjadi lebih tinggi, dan sebaliknya rasio bencana bisnis akan menjadi lebih rendah. Bagaimana dengan masa depan dari ERM? Sebagai teman-teman ketahui, banyak sekali standar-standar dari manajemen risiko. Mari kita lihat COSO. COSO memiliki banyak sekali implementasi manajemen risiko di seluruh bagian negara-negara di dunia ini. Tapi selain itu,
ada ISO 31000, dan ISO karena standar internasional maka akan kompatibel untuk beberapa jenis organisasi. Maka oleh karena itu dibutuhkan item yang penting dalam bagaimana IRM itu bisa berimplementasi ke depannya. Setidaknya ada 2 kata kunci penting implementasi IRM di masa depan. Yang pertama adalah memastikan kegiatan manajemen risiko sepenuhnya tertanam di inti proses bisnis organisasi. Ingat konsep risiko bahaya, di mana risiko bahaya ada pada saat operasional terjadi, di mana ketika operasional terpapar risiko bahaya akan mungkin terjadi pemberhentian operasional, dan ini merupakan hal yang tidak bisa kita tolerir. Kemudian kata kunci kedua adalah menunjukkan manfaat finansial yang terukur terkait dengan penerapan manajemen risiko perusahaan. Kedepannya, kita akan berlomba-lomba untuk mendekati manajemen risiko secara kuantitatif, sehingga dampak finansial dapat terdeskripsi dengan baik. Hal ini akan meningkatkan performa IRM. Tetapi selain 2 kata kunci tadi, ada satu hal yang paling penting dalam penanaman IRM di organisasi, yaitu IRM hanya akan sukses terintegrasinya kepemimpinan, keterlibatan, pembelajaran, akuntabilitas, dan komunikasi. Integrasi ini adalah syarat penting penanaman IRM sukses di dalam organisasi. Mari kita akan coba melakukan pendekatan IRM pada klub sepak bola. Inti prosesnya yang kita inginkan adalah memaksimalkan kehadiran penonton di setiap klub bola kita bertanding. Proses inti tadi terdiri dari beberapa kegiatan, termasuk pemasaran, periklanan, alokasi, dan bagaimana penjualan tiket. Dan kita bertugas memastikan para penonton mendapatkan pengalaman terbaiknya pada saat menonton pertandingan sepak bola di stadion. Secara sederhana, kita akan tahu bahwa bagian dari memaksimalkan kehadiran di setiap pertandingan adalah untuk memastikan adanya pengaturan parkir dan transportasi yang memadai. Bersamaan dengan itu, konsumsi atau penjualan makanan dan minuman harus sudah diatur sedemikian rupa di sekeliling lapangan. Kemudian ada aktivitas kunci lainnya yang memberikan proses inti pengaruh lebih. Dan kemudian kita bisa menetapkan target. Bagaimana cara meningkatkan kehadiran pada pertandingan yang berikutnya. Pertimbangan tentang peluang untuk meningkatkan kehadiran tersebut dimasukkan ke dalam pendekatan yang lebih luas. Itu adalah mekanisme pendekatan IRM pada klub sepak bola. Sebagai contoh fundamentalnya saja, teman-teman yang mengikuti kuliah ini silahkan buat secara detail tahapan-tahapan tadi
beserta kegiatan-kegiatan yang mungkin berpotensi memiliki risiko di dalamnya. Silahkan register risiko-risiko tersebut beserta alternatif solusi yang dapat dilakukan ke dalam tugas di GCR. Selamat mengerjakan. Kita sampai di akhir pertemuan. Semoga teman-teman bisa paham bagaimana IRM dalam manajemen risiko. Akhirul kalam, kita akan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Sehat selalu dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.